Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita kedatangan teman lagi ya, 2 teman lagi ya. Siapa nih? Ada Yesa dan ada Yumna. Tapi sebelumnya kita mau ke Yesa dan Yumna supaya memperkenalkan dirinya sendiri saja ya, supaya lebih lengkap perkenalannya. Oke, Yesa, silakan diperkenalkan dulu ke teman-teman atau sahabat lab school-nya. Halo teman-teman, nama saya Yesa Fahadara. Bisa dipanggil Yesa. Saya dari kelas 4 Excellent Ibnu Rushd. Oke, terima kasih Yesa. Dan satu lagi ada siapa nih? Halo sahabat Lab School, nama saya Yumna Zahriatul Rizkia dari kelas 4 Excellent Ibnu Rushd. Bisa dipanggil Yumna. Oke, terima kasih Yumna sudah memperkenalkan diri ke sahabat Lab School. Nah, sahabat Lab School, Yumna dan Yesa ini salah satu tapi berdua, jadi salah 2. Jadi siswa-siswa dari kelas excellent ya, kelas excellent. Karena kelas excellent itu adalah salah satu program di sekolah Lab School. Nah, Yumna dan Yesa, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol saja ya, ngobrol-ngobrol santai saja mengenai persahabatan. Wah, persahabatan Bagai kepong. dilanjutkan ya. Oke, ya, betul ya, persahabatan bagai kepompong. Nah, gini, Yumna dan Yesa, Ibu mau tanya dulu. Yumna sama Yesa pertama kali ketemu itu di lab school atau justru rumahnya itu tetanggaan? Di lab school. Barengan. Udah gini banget ya, barengan. Oke, di lab school itu waktu pertama kali bertemu itu ketika kelas 1 kah, kelas 2 kah, kelas 3 kah? Kelas berapa tuh Yesa? Kelas 1. Kelas 1. Yumna kelas 1. Ya. Jadi dulu itu ketemu ketika kelas 1. Tapi setelah kelas 1 kan biasanya ketika naik tingkat itu atau naik ke kelas selanjutnya itu biasanya kan diubah lagi ya. Iya. Itu masih sama-sama? Enggak. Itu berarti kelas 1, 2, 3. Beda. Terus kembali lagi itu ketika kelas 4. Wah, jadi kelas 4 itu mempertemukan mereka di kelas excellent ya. Oke. Nih, kan ketika kita berteman, menjalin pertemanan dengan seseorang, tentu kan ada sesuatu yang menarik dari orang tersebut. Ya kan? Kita tidak tiba-tiba mau temenan sama si itu misalkan. Tapi mungkin ada ketertarikan ya. Ketertarikan dari orang tersebut. Nih Yumna, Ibu ingin tahu kenapa Yumna bisa berteman atau menjalin persahabatan dengan Yesa. Gimana tuh ceritanya tuh? Waktu itu Yesa itu duduk di depan Yumna. Nah, sama Yumna itu teh. Iya. Jadi berdua gitu. Enggak, maksudnya Yumna di belakang, Yesa di depan gitu. Yumna di belakang, Yesa di Depan belakang. Oh, depan belakangan. Jadi bukan berdampingan. Ya. Oke. Terus waktu mau istirahat, aku ngikutin Yesa karena kan Kenapa ikutin Yesa? karena pengen temenan aja gitu. Yesa diikutin sama Yum. Ya terus gimana? Terus kenalan itu pas mau masuk ke kantin, aku bilang Kantin di sana ya gitu ya? Hai, nama kamu siapa gitu. Terus Yesa jawab, akhirnya kita jajan barengan. Wah, manis sekali pertemuannya ya. Pertemuan depan pintu kantin. Jadi tadinya Yumna tuh ngikutin Yesa, kan udah greget ya, pengen kenalan sama Yesa. Tapi kan kenapa tuh Yumna pengen kenalan sama Yesa? Kenapa nggak sama teman-teman yang lain? Ada hal menarik apa dari sosok Yesa ini? Karena tulisannya bagus. Wah, karena tulisannya bagus katanya. Emang Yesa tulisannya bagus? Berarti sama ada yang lebih bagus gitu. Ya Allah, rendah hati sekali. Ya, jadi Yumna itu terkesima, kagum ya melihat tulisan Yesa yang sangat rapih. Padahal posisinya waktu itu kelas 1 dan Yesa udah bisa nulis rapi. Wah, terus Yumna tuh perasaannya gimana tuh? Dalam hati tuh pasti ngomong tuh ya. Ngomong gimana tuh pas lihat tulisannya Yesa. Kan gini nih, set gitu kan. Gimana tuh?
kayak aku juga pengen belajar kayak gitu-gitu. Soalnya pas kelas 1 itu tulisan Yumna itu masih jelek gitu. Masih jelek gitu. Iya. Masih kurang bagus ya. Iya. Tidak jelek, hanya kurang Masih bagus. keluar garis. Oh, masih keluar garis, tapi ketika Yasa teh lihat punya Yasa, Yumna lihat punya Yasa, wah kok bagus ya. Jadi mungkin itu ketertarikan ya dari Yumna kepada Yesa. Jadi mungkin jadi Yumna itu deketin Yesa karena pengen belajar gimana caranya punya tulisan yang rapi, ada ketertarikan juga ya. Iya. Hebat Yesa, bisa menarik perhatian Yumna. Oke, nih Yesa sendiri ketika Yumna tadi kan di dekat kantin kan kenalan sama Yesa. Yesa kaget gak sih waktu itu? Kaget sih. Kaget, oh siapa ini gitu ya? Gimana? Enggak sih, waktu di kelas kan udah perkenalan, terus udah ngeliat Yumna di belakang, jadi udah tahu kalau sekelas teman. Tapi belum berani saling menyapa gitu ya. Iya. Jadi teman-teman memang kan kita perlu apresiasi ya. Ada teman atau ada seorang anak yang ingin berkenalan dan dia memberanikan diri. Hai, nama kamu siapa? Atau hai, temenan yuk. Nah itu kan bagus sekali ya. Jarang karena memang ada mungkin anak-anak yang pemalu, dia tuh pengen temenan sama orang itu tapi malu dan gak diajak main padahal pengen kan. Tapi Yumna sama Yesa sudah berani mengungkapkan dan berani mengambil tindakan. Coba bayangkan kalau Yumna waktu itu tidak memberanikan diri ke Yesa untuk berteman, mungkin tidak akan menjadi sahabat seperti sekarang ya. Gak akan di sini. Gak akan di sini. Gak akan di sini. Dan ya karena memang temanya tentang persahabatan, mungkin kalau waktu itu tidak terjadi bukan pasangannya ya. Iya betul sekali. Nah kemudian pernah nggak ketika selama pertemanan itu Yumna sama Yesa berantem, ribut bertengkar? Pernah. Wah, kenapa nih ya? Tapi bisa diselesaikan. Bisa. Nah, penyelesaiannya itu melibatkan orang tua atau kalian sendiri? Kita sendiri. Wih, mantep nih. Gimana? Emang kenapa tuh? Tragedinya apa nih? Tragedi apa nih? Yumna yang cerita apa Yesa? Yesa. Gimana nih? Yumna aja. Oh, Yumna aja. Oke, Yumna aja yang cerita. Gimana tuh Yumna? Jadi waktu itu tuh aku sempat temenan sama orang baru gitu. Orang baru, wah. Iya, terus Yesa tuh tiba-tiba ngejauhin kan. Akhirnya kayak aneh gitu. Aku bingung kenapa ngejauhin gitu. Iya. Terus akhirnya pas kelas 3 kan nggak sebarengan lagi sama temen yang dulu. Terus Yesa tuh barengan sama sahabat dulunya yang kelas 1 Oh, gitu. yang awalnya. Ya gitu. Terus waktu pengling ketemu kan disatuin satu bus itu ada dua kelas. Iya. Nah kelas aku sama kelas Yesa itu disatuin dan akhirnya Ketemu. di bus ketemu depan belakangan kursinya. Kayak yang waktu di kelas ya. Iya. Terus aku bilang Yesa maafin gitu. Ya Allah. Begitu asli? Iya. Ya Allah. Wow ya. Seorang anak berani mengungkapkan isi hatinya, dia pengen minta maaf karena memang merasa ada ya sesuatu yang mengganjal ya kalau tidak minta maaf. Keren. Karena biasanya orang dewasa saja ketika mau minta maaf dan punya kesalahan malu, gengsi, tahu gengsi? Tahu. Itulah pokoknya ya. Oke nih, dari Yesa sendiri ketika Yumna ya meminta maaf, langsung Yesa maafin aku gitu ya. Nah perasaan Yesa gimana tuh waktu itu? Biasa aja sih. Biasa aja. Orang minta maaf tapi biasa aja. Maksudnya tuh kayak ya udah biasa gitu. Memang teman-teman yang lain juga memang sudah biasa untuk saling meminta maaf gitu. Iya. Oh oke. Jadi memang teman-teman Yesa atau mungkin teman-teman yang lain juga memang ternyata sudah terbiasa untuk meminta maaf duluan. Dan mungkin juga itu ada mungkin arahan dari orang tua ya. Mungkin orang tua bilang misalkan ke Yesa kalau Yesa ada sedikit masalah dengan teman, Yesa nggak apa-apa minta maaf duluan gitu. Mungkin ya dari orang tua ada nasihat-nasihat, dan nasihat-nasihat tersebut dilaksanakan oleh anak-anak. Hebat ya.
Pantesan tadi memang agak sedikit kaget ketika Yesa bilang biasa aja. Padahal memang kenapa biasa saja? Karena mereka sudah terbiasa untuk minta maaf duluan. Betul. Yesa, buat Yesa, Yumna tuh sosok yang seperti apa sih? Apakah menyenangkan ataukah menyeramkan, suka marah-marah dan lain-lain? Kebalik Bu. Oh, kebalik. Jadi gimana nih kok kebalik? Iya saya yang sering marah. Ternyata, bentar. Kok Yesa bisa jadi marah-marah gini? Kenapa suka marah-marah? Misalnya gimana marah-marah? Tapi sekarang enggak, waktu kelas 1. Oke, waktu kelas 1 deh. Gimana? Yesa merasa enggak marah-marah, suka marah-marah, senggol dikit, marah? Enggak sih, enggak gitu juga. Enggak gitu. Jadi gimana? Kenapa kok Yumna bisa mengatakan bahwa Yesa ketika kelas 1 kadang suka marah-marah Bu gitu tuh? Ada pernah kejadian? Pernah sih, tapi Pas apa tuh? pas lagi selesai UAS kan bebas waktunya jam iya, kos selalu jam kos. Terus lagi main nggak sengaja sama aku kesenggol. Ternyata Yumna pelakunya. Nah pas kesenggol itu terus gimana Yesanya? Terus Yesa kan berdiri lagi kan sama aku dibantuin. Terus dia bilang tunggu dulu cina. Kata Yesa teh. Iya, terus balik lagi ke tempat duduknya gitu. Terus dia aja gitu. Terus aku mungkin aku mikirnya itu salah gitu. Terus aku ke kursinya. Terus? Udah gitu minta maaf deh. Berarti bukan marah-marah dong? Iya, tapi pas minta maaf ditolak dulu, terus berkali-kali Jual dulu. mahal dulu. Gak mau maafin Yumna gitu ya. Enggak, maksudnya tangannya aku pegang gini kan, terus digituin gitu. Lepaskan aku gitu. Lepaskan aku gitu ya. Udah dimaafin. Nah, Iya, udah dimaafin. Biasanya kalau anak-anak nangis tuh gini aja, gitu gak? Ke meja. Iya. Terus Yumna teh, oke, ibu kebayang kok sama Yumna teh. Yesa maafin, set gitu ya. Yesa, set. Lepaskan aku. Kadang kalau kan asalnya di tengah, tiba-tiba ke pinggir gitu. Oh, karena gak mau dipegang. Iya, Kan itu jadi jual mahal. Pas Padahal aku gini-gini terus langsung pindah. toel dia. Nah, sebetulnya ketika Yumna minta maaf ke Yesa, tapi kok jadi Yesa terus ya yang jadi yang apa ya? Yang jadi Yumna terus yang merasa bersalah ya. Oke, Yesa, nih ketika Yumna minta maaf sama Yesa, itu tuh sebetulnya pas Yesa gituin Yumna ya. Sebetulnya memang nggak mau menerima maaf dari Yumna atau enggak juga sih sebetulnya, pengen aja menerima maaf gitu, mau aja menerima maaf. Cuman memang kalau Cuman anak-anak lagi kesel. Susah gitu. susah aja kan, jual mahal. Jual mahal mending jual baju ya. Oke. Nah kemudian hal-hal lain yang menarik nih dari persahabatan Yumna sama Yesa, kan sekarang udah jarang bukan ribut ya, berantem mungkin ya, jarang ya, sudah jarang karena memang jarang ketemu juga. Nggak tahu nih kalau misalkan ketemu apakah masih berantem atau enggak. Tapi justru itu yang membuat pertemanan mereka ini bertahan sampai sekarang, itu kan? Iya. Jadi kadang juga kan orang-orang ketika berteman tidak selamanya mulus ya, ada saja kesalahpahaman dan lain-lain. Tapi Yumna sama Yesa, ibu acungi jempol, kalian itu bisa menyelesaikan permasalahan kalian sendiri, berdua. Berdua kan ya? Iya, karena tidak jarang mungkin Yesa sama Yumna punya teman yang ketika punya masalah ngadunya sama guru atau sama orang tua. Iya, jadi nanti yang malah ributnya siapa? Orang tua. Tapi kalian enggak ya? Enggak, selesaikan saja secara pribadi, dan itu bisa diselesaikan dengan sangat baik sampai akhirnya sekarang bisa ketemu. Dan ketika kelas 4, pertemuan pertama kali kalian kapan? Pas karena waktu itu udah nggak sabar banget pengen ketemu. Terus pas ketahuan mau presentasi labbook itu, akhirnya kan berurutan. Oh iya. Barengan. Terus kan aku datang duluan, tungguin. Terus pas Yesanya udah datang, kan aku udah tampil, Yesa udah datang.
langsung main berdua. Oh, oke. Jadi ternyata memang dari episode-episode sebelumnya juga presentasi labbook lah yang mempertemukan mereka gitu ya. Pertemuan pertama ketika di kelas 4 ya. Iya. Dan mungkin perasaannya teman ya, sahabat ketika tahun-tahun sebelumnya, kemudian di-cut oleh pandemi ya. Dan akhirnya bisa ketemu lagi. Itu happy banget ya, happy banget sampai jingkrak-jingkrak. Terus main-main di mana tuh? Di lapangan Di lapangan, oke. upacara. Di lapangan upacara, oke. Kemudian nih, Yumna sama Yesa pernah nggak saling mengunjungi tempat tinggal? Pernah ke rumah. Yumna pernah ke rumah Yesa. Tapi Yesa juga pernah. Oh iya, tadinya ibu mau ngomong gini lagi, Yumna lagi gitu ya. Tapi kalian betul-betul saling melengkapi. Takutnya gini, ketika ada hal-hal yang membuat seseorang egois, ya, egoisnya jadi ingin menang sendiri, ya. Tapi tidak ada teman yang mengerti dia, tidak ada teman yang mengalah, yaitu pertemanannya akan selesai, gitu, tidak akan berlanjut. Tapi kalian itu menurut ibu saling melengkapi, ya, saling melengkapi, saling pengertian, makanya bisa bertahan sampai sekarang, iya gitu. Nah, oke, kemudian ibu mau tanya ke Yumna. Yesa. Jadi Yesa dulu. Yesa, ada nggak sih tipsnya nih dari Yesa buat teman-teman supaya pertemanan kalian itu langgeng? Ya, meskipun memang ada kendala-kendalanya. Nanti teman-teman di rumah juga kan harus tahu nih. Nih misalkan teman-teman di rumah ada yang lagi berantem nih sama temennya, jangan dibiarkan, gitu kan? Iya. Nih kita dengarkan tipsnya nih dari Yesa bagaimana supaya pertemanan itu bertahan atau langgeng ya sampai sekarang, sampai lama pokoknya. Gimana tuh Yesa? Biasanya kan suka marahan gitu, mendingan saling memaafkan. Terus harus pokoknya harus saling menghargai, terus harus saling mengerti sikap orangnya seperti apa. Jadi bisa tahu cara buat kalian baikan lagi. Mantap. Ada lagi? Itu cukup dulu. Cukup. Mantap ya teman-teman. Jadi kita tuh harus mengerti teman kita itu seperti apa, supaya kita bisa baikan lagi sama dia. Jangan Pak egois ya. Kamu yang salah, kamu. Ayo, itu tidak akan berujung. Betul tadi kata Yesa ya, kita tuh harus mengerti teman kita itu seperti apa. Jangan misalkan gini, ada teman yang tidak suka dibercandain, tapi dihurian terus ya. Nah itu kan salah ya, salah bersikap kitanya, tidak tepat bersikapnya. Tapi ada juga orang yang memang dia sering bercanda, jadi hal-hal apapun ya dianggap bercanda saja. Ada juga yang seperti itu. Nih kalau dari Yumna sendiri gimana tuh? Kalau tips dari Yumna sih saling menghargai juga. Terus jangan saling melupakan sahabatnya sendiri. Iya benar. Terus kalau lagi marahan harus saling minta maaf dan selalu bersama gitu, kayak walaupun nggak sekelas tapi tetap pertemanannya itu masih ada. Mantep banget. Jadi meskipun udah beda kelas, atau mungkin nanti ya kalau sudah dewasa beda tempat tinggal, beda daerah, ada yang di luar kota di mana, tapi tetap pertemanan itu atau silaturahmi pertemanan itu harus tetap dijaga dengan sangat baik. Nih hari ini Bu Uma benar-benar dapat pelajaran yang sangat berharga sekali dari kedua orang ini. Luar biasa ya, mereka mengisahkan cerita pertemanan mereka yang tidak saling egois ya. Jadi mereka mengalah satu sama lain dan mengerti. Dan Yesa juga tidak menjadikan, misalkan karena Yumna yang minta maaf duluan, tidak menjadikan bicara seperti ini, tuh kan Yumna yang salah, nggak gitu kan. Nah jadi memang saling mengerti mereka itu. Jadi pelajaran lah untuk kita semua, baik itu anak-anak maupun orang yang sudah dewasa, bahwa ada hal seperti ini yang dilakukan oleh
anak seusia mereka umur berapa tahun sih? 10. 10 tahun. Dan itu jadi cerminan buat kita. Agak malu juga sih ya. Agak malu juga sebetulnya ibu sebagai orang yang sudah dewasa. Mungkin terkadang ibu juga ada kesalahpahaman dengan teman-teman ibu ya, yang terkadang entah ibu ataupun teman ibu enggan untuk meminta maaf duluan karena ada perasaan gengsi. Tapi wow sekali pelajaran yang luar biasa ya, padahal usianya baru 10 tahun. Ya, pokoknya tetap pertahankan persahabatan kalian, pertemanan kalian, apapun yang terjadi silaturahmi harus tetap berjalan. Oke, sahabat Lab School, alhamdulillah hari ini kita sudah selesai ya dengan tema yang cukup membuat terharu ya sih sebetulnya ini. Jadi semoga semua ini menjadi pembelajaran untuk kita semua. Dan oke, kita akhiri dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.